Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Selawat seiring salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bertemu di room ini dalam acara webinar berbagi pengalaman budaya positif. Nanti akan dipaparkan oleh Ibu Yuliani. Untuk mendapatkan ridha Allah. Sebelum kita memulai, mari sama-sama kita mengawali dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada Ibu Yuliani. Mic dan roomnya saya serahkan. Terima kasih Bu Eno. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kegiatan webinar malam ini. Terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan yang telah hadir pada kegiatan webinar ini. Semoga Allah membalas kebaikan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Yuliani SPD dari SD Negeri 7 Nisam, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Aceh Utara untuk berbagi sedikit ilmu dan pengalaman tentang budaya positif. Pada kegiatan ini nanti kita tidak hanya mendengarkan pengalaman saya, nanti kita sama-sama berbagi pengalaman. Sebentar saya share screen ya. Sudah Bu. Ada nampak Bapak Ibu? Sudah Bu Yuli. Sudah Bu. Alhamdulillah. Oke. Kali ini saya akan berbagi tentang aksi nyata budaya positif. Pada kesempatan ini, supaya saya tidak merasa sendirian pada pertemuan ini, boleh teman-teman membuka videonya. Dan untuk sementara speakernya bisa dimatikan, nanti bisa dibuka lagi pada saat teman-teman hendak berbicara, dan kita mengikuti kegiatan ini sesuai dengan peraturan supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Dan mohon disiapkan catatan jika ada hal-hal yang hendak ditanyakan kemudian. Silakan teman-teman angkat tangan jika ada yang ingin teman-teman sampaikan pada kegiatan ini. Dan insya Allah waktu kita berjalan lebih kurang 90 menit ke depan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan penuh peduli dan saling kita menghormati. Teman-teman yang tidak menyampaikan pesannya secara langsung boleh menyampaikan pesan-pesannya melalui kolom chat. Budaya positif. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Sebagaimana pendapat Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, tentang budaya positif beliau menyatakan lebih kurang seperti ini, saya ambil sedikit. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya. Jadi kita sebagai
pendidik di sini kita ibarat seorang petani yang menyayangi anak didik kita itu sebagaimana tanaman kita sendiri. Nah, menyongsong kurikulum baru ini kurikulum perubahan paradigma. Saya minta teman-teman memberi sedikit waktu. Anggap teman-teman memiliki secari kertas kecil. Teman-teman tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi teman-teman. Lalu setelah teman-teman tulis, teman-teman genggam dengan erat. Nah, buatlah seperti sedang mengepal sebuah sesuatu yang sangat berharga. Pada saat itu, datang seorang teman dari teman-teman ini meminta yang kita tuliskan tadi, sesuatu yang berharga yang telah kita genggam ini. Dengan berbagai cara, teman kita itu meminta kita untuk membuka apa yang sudah kita genggam ini. Padahal ini kan sesuatu yang sangat berharga. Nah, apa kira-kira yang akan terjadi? Apa teman-teman mau memberikannya atau mungkin sayang, ini kan sangat berharga, mungkin bisa jadi mahal, atau mungkin sesuatu yang memiliki kenangan. Pokoknya itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Teman-teman boleh tahu pendapatnya nih, boleh jawab langsung, boleh mau di kolom chat juga boleh. Kira-kira gimana teman-teman? Apakah mau memberikannya secara kepada teman kita atau kita tahan? Boleh teman-teman yang mau menjawab secara langsung, yang mau menjawab di kolom chat juga boleh. Oke, di sini ada Bu Enol yang sudah menjawab, tahan Bu. Lalu teman-teman yang lain bagaimana? Ada Bu Intan, ada Pak Mansur ya, ada Pak Zakaria, Bu Erlina, Bu Jami, Bu Marwati, Bu Aziza. Gimana teman-teman? Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman akan mempertahankannya ataukah teman-teman mau memberikannya? Kalau saya lihat Gimana, kondisinya teman-teman? dulu, Bu. Kalau Gimana? saya lihat kondisinya dulu, Bu. Gimana Bu Aziza? Kritis nggak kondisinya? Kalau memang teman kita itu Iya. sangat butuh, ya kita kasih. Kalau saya boleh. Kalau yang lain gimana nih? Kalau saya sepertinya kalau memang itu barang Ya, yang boleh, Bu sangat Ena. berharga, saya akan mempertahankan dengan berbagai cara. Begitu ya. Ini terima kasih, nih juga ada komen-komen di kolom chat. Ini ada selanjutnya ada Bu Aziza, lihat kondisinya dulu Bu. Bu Darwani mempertahankannya, Bu Erlina juga mempertahankan. Lalu ada Bu Intan, terima kasih juga. Saya lihat keadaannya pantas atau tidak saya berikan. Ya. Nah, di sini ini nampak ya presentasi saya. Ya. Nah, di sini kan kalau dulu kita itu seolah kalau teman punya sesuatu atau anak didik kita punya, kita seolah kita bisa mengontrol. Harus kita minta, bagaimanapun caranya kita harus tahu tuh apa yang dia kepal, apa yang dia punya. Kita mau merebutnya dengan berbagai cara. Kita mau mendapatkan benda itu supaya jadi milik kita. Hal ini sesuai dengan perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi teori kontrol itu begini. Selama ini kan dengan perubahan paradigma itu sebetulnya ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid, seolah-olah guru itu memang harus memiliki mampu menguasai muridnya, bisa menguasai muridnya, apapun yang dikatakan guru harus diikuti oleh muridnya. Lalu ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu nggak kasih ya?
ih kamu pelit kali lah gitu kan. Lalu ada juga yang ketiga itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita memiliki ilusi-ilusi seperti ini. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ibu guru loh, saya perlu itu. Atau ini teman kamu loh, nanti kalau kamu nggak kasih, aku nggak mau teman lagi gitu kan. Semua paradigma ini kan kita lakukan perubahan untuk menuju perubahan yang lebih baik ke depannya. Nah, perubahan paradigma dari stimulus respon menuju teori kontrol. Tadi kita tanya, bisakah kita itu mengontrol seseorang, teman-teman? Bisa nggak ya kalau kita itu ngontrol? Bisa nggak menurut Bu Intan, Pak Jack atau yang lain? Bisa nggak kita ngontrol nih? Kamu harus begini, harus ikuti apa yang saya katakan. Bu Intan cuma geleng-geleng aja. Oke, saya lanjutkan. Di sini pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sedangkan selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu pada stimulus respon. Sementara pada teori kontrol mengatakan semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol tidak begitu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya ada pemaksaan, ada pada saat bujukan itu gagal. Jadi kalau teman kita itu nggak kasih, kita ada sedikit kekerasan tuh supaya kita dapat. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bisa jadi dengan kalau kamu kasih nanti kita makan bareng ya atau gimana lah, itu kan ada pilihan-pilihan yang kita berikan terhadap teman kita atau anak didik kita supaya dapat mengikuti apa yang kita minta, apa yang kita perintahkan. Yang terakhir ada model berpikir menang atau kalah, sedangkan pada teori kontrol nggak ada, hanya berpikir itu menang-menang, saya dapat, kamu juga dapat. Gitu. Nah, semuanya itu memerlukan kedisiplinan. Biasanya kita di sekolah kan itu udah akrab nih, disiplin. Disiplin itu, menurut teman-teman sendiri nih, menurut ibu-ibu sekalian, disiplin itu bagaimana? Ada yang mau bantu coba jawab? Ibu Lis mungkin? Ada yang mau bantu saya teman-teman? Makna disiplin itu masih menurut pemikiran kita selama ini ya teman-teman, sebelum kita mempelajari tentang budaya positif. Menurut kita Ya, selama Bu, ini boleh, bagaimana teman-teman? Disiplin itu apa? Disiplin itu melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya. Terima kasih Bu Intan, kita di sini disiplin. Berarti kita kembali lagi pada peraturan ya. Nah, sedikit saya sampaikan di sini. Makna dari disiplin yaitu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Dengan kata lainnya itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau bisa disiplin itu bukanlah suatu paksaan. Selama ini kita cenderung ya melakukan sesuatu itu karena terpaksa, jadi kita tidak merasa nyaman. Jadi kita tidak melakukan itu dengan suatu keikhlasan. Ini kita coba ilusinya.
Di sini ada 3 teori perilaku manusia. Pertama tentang motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Melakukan disiplin itu kita kan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, kita pengen mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi tempat kita bekerja. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, yang ketiga itu ada motivasi internal, tujuan disiplin positif kita. Jadi kita berasal dari diri kita sendiri untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Kita lakukan kegiatan disiplin itu karena kita termotivasi dari dalam diri kita, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saat ini kita sering mendengar kata-kata merdeka. Merdeka belajar. Merdeka belajar, nah ini menurut Ki Hajar Dewantara bukan merdeka yang sebebasnya, tapi tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Di sini juga merdeka belajar yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, kita berhamba pada anak. Bukan berarti kita itu menurut kita, bukan berarti menjadi budak anak, tetapi kita di sini menjadikan anak pusat belajar. Kita sebagai guru menjadi fasilitator, menjadi narasumber, menjadi teman belajar bagi anak kita supaya tercapai merdeka belajar. Jadi dengan merdeka belajar, kedisiplinan itu dapat tercipta tanpa adanya paksaan, tanpa ada rasa sebagai sesuatu yang membuat kita merasa tidak nyaman. Nah, budaya positif. Budaya positif ini akan tercipta dari lingkungan yang positif. Bagaimana menciptakan lingkungan positif ini? Melalui keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini terbentuk dari peraturan kelas. Kenapa ya kita sebut keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nah, di sini keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ada 3 pertanyaan di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, menurut ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, kenapa ya kita harus pakai helm kalau kita pakai kendaraan? Mohon izin Bu, mungkin karena kita kan dalam budaya diri kita kan ingin kita kan supaya kita mendapatkan keselamatan apabila kita terjadi kecelakaan, itu misalnya. Jadi kan kalau disiplin itu kan harus hadir dalam diri sendiri, itu baru dapat diaplikasikan kepada semua orang. Jadi dapat mengambil contoh, begitulah kira-kira Bu. Kalau saya Bu, Ya, terima kasih Pak Jakaria. Lalu yang kedua nih, kalau menurut saya, ya, yang lain ada yang mau menanggapi teman-teman? Memakai helm ya, itu menghindari dari kemungkinan kena tilang atau hukuman atau sanksi demikian kira-kira. Iya. Iya, benar. Takut disanksi ya. Iya. Ada teman-teman lain yang nggak mau mungkin menyampaikan pendapatnya di kolom chat, boleh juga. Di sini ada Bu Marwati tadi ya, tentang disiplin adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya sebagai tanggung jawab seseorang. Ya. Ini gimana rekan-rekan? Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang mau menanggapi nih? Kenapa kita harus pakai helm? Iya Bu Yuli. Sebenarnya apapun peraturan yang dibuat, baik itu di lingkungan masyarakat, walaupun di lingkungan adat istiadat, setiap peraturan yang dibuat itu manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri. Contohnya memakai helm, sebenarnya itu manfaatnya untuk kita sendiri, tetapi masyarakatnya yang memaknai tanpa menyadari manfaat tersebut. Jadi menurut saya, memakai helm itu untuk keselamatan
menyelamatkan diri kita sendiri. Seperti tadi, maaf ya Bu Aino, tadi Ibu bilang kan menghindari razia, tapi sebenarnya kan manfaatnya kita nggak kena panas, jika terjadi kecelakaan kita lebih melindungi kepalanya gitu kan. Tetapi bagaimana sih menumbuhkan nilai kesadaran terhadap manfaat disiplin itu pada diri kita itu yang masih sulit ya di lingkungan kita. Saya rasa begitu saja Bu Uli. Iya, terima kasih Bu Intan, ibu-ibu yang sudah bantu menjawab. Nah, untuk yang kedua nih, mengapa kita kan pada pandemi ini ya, mulai tahun lalu kita memiliki peraturan protokol kesehatan. Itu ada peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Lalu ada, mengapa sih kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini ada teman-teman yang mau berbagi di sini? Ya Bu Yuli. Kalau menurut saya Bu Yuli, Iya, silakan. kalau kita mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan seperti mengikuti protokol 3M, kita kan tidak hanya menjaga diri kita, tapi kita juga menjaga orang lain gitu. Dengan kita mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Nah, dari tindakan kita mengikuti peraturan-peraturan tersebut, maka akan menjadi sebuah kebiasaan baru bagi kita, sehingga yang tercipta adalah kedisiplinan itu juga sendiri gitu. Dan kemudian sama seperti contoh yang ketiga, harus tepat waktu ya. Nah, harus tepat waktu itu kan itu juga sangat bermanfaat bagi kita, dan kita juga bisa sekaligus menjaga waktu penggunaan waktu seefisien mungkin gitu. Jadi segala sesuatu yang tepat waktu itu kan lebih bagus, dan banyak hal waktu itu kan sangat berharga, jadi harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Jadi ketika kita tepat semua menjaga waktu, baik kita dan orang lain gitu. Mungkin itu saja Bu Yuli, terima kasih. Terima kasih Bu R yang sudah membantu sharing di sini. Ini kita lihat, ini baru masuk nih teman-teman yang menggunakan helm tadi kan. Karena mengingat manfaatnya, menggunakan helm bagian dari disiplin dari sebuah aturan untuk menjaga keselamatan diri saat berkendaraan menurut Ibu Listanti. Lalu Ibu Marwati, kalau saya memakai helm manfaatnya juga untuk kesehatan. Jadi kita di sini kan, intinya kita melakukan kegiatan-kegiatan ini bukan karena terpaksa, bukan karena kita mengikuti peraturan itu, bukan cuma karena kita takut terkena sanksi seperti Bu Ainul katakan tadi ya. Tapi kalau saya melihat pendapat teman-teman barusan, mendengarkan pendapat teman-teman, intinya mengapa kita ikuti peraturan-peraturan ini? Intinya untuk keselamatan kita sendiri, intinya untuk keperluan diri kita sendiri. Nah, untuk mendukung motivasi instruksi ini, kita kembali pada nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Makanya ini kita sebut dengan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Selanjutnya, nah, teman-teman, ibu-ibu yang baik, bapak-bapak yang sudah hadir pada kegiatan webinar ini, mari kita sama-sama lihat tabel berikut ini. Di sini ada 2 kelas, sama-sama memiliki kesepakatan kelas. Kelas A memiliki kesepakatan kelas begini: datang tepat waktu, lalu mengucapkan salam, lalu menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, serta tertib. Sementara kelas B, itu ada peraturan kelasnya, kesepakatan kelasnya begini: kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, menurut Bapak dan Ibu, di antara 2 kelas ini, dari 2 kesepakatan kelas ini, yang merupakan keyakinan kelas B, A karena atau itu kelas kan B? dari keyakinan dari mereka sendiri.
karena kesepakatan mereka semua. Karena kan mereka memang sudah keinginannya sendiri, ya, bukan dipaksakan. Begitu kira-kira. Oh ya, terima kasih Pak Benar Jakaria. Bu, menurut saya Bagaimana pun itu yang ibu-ibu yang lain? B itu kesepakatan, sementara yang A itu seperti peraturan demikian ya. Ya. Gimana teman-teman yang lain? Kelas B, Bu, yang merupakan kesepakatan kelas. Oh ya, ini Bu Erlina B, Bu Marwati B, Bu Intan B, Bu Darwani B, Bu Jami B. Jadi kita rame yang memilih B ya. Alhamdulillah, berarti teman-teman di sini sudah paham mana yang merupakan peraturan, mana yang merupakan keyakinan kelas yang memang bermanfaat untuk kebaikan kedepannya ya. Nah, di sini ada tabel lagi nih. Mari kita isi sama-sama ya. Di sini ada peraturan, terus ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa sih yang kita tuju daripada peraturan-peraturan yang ada ini. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut Bapak dan Ibu, keyakinan kelas apa atau nilai kebajikan apa yang dituju? Ya teman-teman, boleh jawab langsung, boleh di chat. Jadi kita ada peraturan nih. Anak-anak harus kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan apa yang kita inginkan dari peraturan ini? Ada teman-teman yang mau bantu jawab nih? Bu Ainul udah menjawab tanggung jawab. Teman-teman yang lain gimana? Oke. Anak-anak kita minta kembalikan buku ke tempatnya. Ibu Jami, terima kasih. Bu Jami juga menjawab tanggung jawab. Nah, selanjutnya ada soal yang kedua nih. Ada peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Nah, dari peraturan ini, keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang kita tuju? Terima kasih Bu Erlina. Bu Erlina menjawab teratur dan tanggung jawab. Ada teman-teman yang mau menyampaikan langsung, boleh di sini. Kita berbagi di sini, kita berbagi pengalaman dan pemahaman. Ini kita sama-sama mau dijawab sekaligus juga boleh ya. Ada lagi peraturannya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau enggak nanti kena denda. Lalu ada dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Peraturan-peraturan ini. Nah, dari peraturan-peraturan ini, apakah nilai keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang kita tuju itu sama? Terima kasih nih teman-teman yang sudah menjawab di kolom chat. Bu Aziza, tanggung jawab. Bu Erlina, disiplin waktu. Ada yang mau menjawab semuanya ini dari nomor 1 hingga nomor 7? Boleh sampaikan di sini. Bu Juli mungkin ya. Nah, baik teman-teman, kita sama-sama melihat jawaban yang sebenarnya apa dari peraturan ini dan nilai keyakinan kelas yang kita tuju itu seperti apa sebenarnya. Nah,
Pada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, kita meyakini bahwa itu merupakan suatu bentuk tanggung jawab. Sementara dilarang mengganggu orang lain, ini nilainya itu adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini juga menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Artinya dia berkomitmen. 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, siswa dan guru sudah hadir di sekolah. Ada peraturan dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah untuk keselamatan, juga untuk menghormati orang lain. Sementara peraturan dilarang menggunakan narkoba, itu nilai kebajikannya adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, nilai kebajikannya menghormati orang lain dan kesabaran. Menggunakan masker, nilai kebajikannya kesehatan dan keselamatan, serta jangan berlari di kelas atau koridor. Ini memiliki keyakinan kelas atau nilai kebajikan, yaitu keselamatan dan keamanan. Nah, dari peraturan-peraturan yang sudah kita buat nih, kan ada aja nih siswa yang melanggar, dan ada juga siswa yang memang disiplin mengikuti peraturan-peraturan yang kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, selama ini kan kita memberi penghargaan pada siswa-siswa yang terbaik lah, atau siswa-siswa yang berprestasi. Bapak dan ibu, menurut bapak dan ibu, apa dampak dari penghargaan yang sudah kita berikan terhadap siswa-siswa yang kita banggakan, yang kita anggap berprestasi, yang kita senang melihat kondisi mereka? Boleh bantu berbagi di sini pendapat bapak dan ibu, apa dampak penghargaan ini? Bu Erlina, terima kasih. Bu Erlina menjawab, termotivasi untuk lebih baik lagi. Bu Lis Tanti menjawab motivasi anak. Bu Juli, bagaimana Bu Juli? Dampak penghargaan itu untuk apa ya? Oh ya, Bu Aziza nih, terima kasih. Semakin termotivasi dan ada juga yang menjadi sombong. Bu Erlina menginspirasi. Untuk menambah semangat. Masih ada lagi? Oh iya, Pak Zakaria, untuk menambah semangat. Ya. Terima kasih. Nah, penghargaan di sini, dampak dari penghargaan di sini, bentar ya, macet. Melalui penghargaan ini, ada yang dihukum oleh penghargaan. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Dan penghargaan terkadang dapat merusak hubungan baik. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang seperti dikatakan teman tadi, bisa menjadi anak itu menjadi sombong ya. Tapi di satu sisi kita memberikan penghargaan terhadap seorang anak. Anak ini terinspirasi untuk menjadi lebih baik lagi. Dan teman-temannya yang berpikiran positif. Dia juga ingin menjadi seperti temannya yang berhasil ini. Ingin menjadi bahkan lebih dari teman yang sudah dianggap berprestasi oleh guru ini. Tetapi dari penghargaan yang kita berikan terhadap seorang anak ini, di kelas kita katakan ada 20 siswa dan kita selalu memuji satu siswa. Sementara 19 orang siswa lainnya atau katakanlah 15 orang lain siswa yang tidak mendapatkan prestasi seperti yang didapatkan oleh anak-anak yang berprestasi ini. Mereka bisa menjadi rendah hati, bisa menjadi mereka minder, bisa jadi mereka sedih, bisa jadi mereka itu merasa marah, merasa kesal. Mungkin kesal terhadap gurunya atau kesal terhadap temannya, bisa jadi kesal terhadap dirinya sendiri. Jadi terkadang penghargaan itu dapat merusak hubungan baik antara
bisa jadi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Kadang-kadang siswa gini, ibu tuh pilih kasih, padahal saya kan juga bisa, tetapi saya kan agak lambat, gitu kan. Kita terkadang tidak menghargai, tidak lupa bahwa penghargaan itu dapat memberi dampak-dampak yang kurang baik terhadap peserta didik lainnya. Nah, di sini kita belajar budaya positif. Di sini kita belajar saling menghargai. Mungkin di sini sesuai dengan kurikulum pembelajaran 2013 ya, kalau saya kaitkan, itu kenapa tidak ada lagi yang namanya ranking kelas. Mungkin ini ya, supaya tidak ada lagi yang merasa minder, tidak ada lagi yang merasa sombong. Walaupun kita sebagai guru sering mengatakan pada anak-anak, yang menang tidak boleh sombong, yang kalah tidak boleh menjadi rendah diri, tidak boleh menjadi minder, tetapi semua harus sama-sama menjaga agar tercipta iklim belajar yang lebih baik. Nah, ini ada tabel lagi nih, mari kita isi sama-sama. Tindakan guru dan hukuman atau konsekuensinya. Di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, menurut ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, pertanyaan 1-7 itu merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi. Bapak dan Ibu boleh menjawab langsung di sini, nomor 1-7, boleh menjawab ke-7-7-nya, boleh menjawab salah satu, dan boleh juga menjawab di kolom chat. Saya persilakan. Kayaknya yang ya, Bu Ainul, dimintakan siswa untuk menulis kalimat 100 kali di dalam dalam bukunya dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu sepertinya hukuman. Kalau misalnya sekali 2 kali itu nggak apa-apa, ini 100 kali, ini jelas sekali siswanya, jadi hukuman menurut saya. Demikian. Ya. Nah, menurut Bu Enal yang lainnya gimana nih? Ini apakah semuanya sama merupakan hukuman atau ada di salah satu ini merupakan sebuah konsekuensi? Teman-teman yang lain boleh bantu jawab, kita sama-sama sharing di sini. Di pelajaran PJOK dia terlambat 10 menit untuk mengelilingi lapangan basket, itu merupakan suatu konsekuensi karena kan kita menyuruh anak-anak untuk berlari kan bisa juga untuk kesehatan ataupun untuk bermanfaat kepada yang lainnya bagi tubuh dia, begitu kira-kira Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jack. Untuk yang lainnya gimana? Ya Bu Yuli. Kalau saya lihat tadi sebagian besar di situ hukuman semua ya. Karena saya lihat di situ belum ada yang bersifat mendidik gitu. Lebih kepada memberikan hukuman yang membuat mereka bisa malah trauma gitu ya Bu. Bu Yuli. Iya ya. Menurut saya yang konsekuensi ini, konsekuensi itu seperti misalnya anak itu diminta membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Otomatis karena dia sudah menumpahkan air kawannya, jadi konsekuensi dia harus membersihkannya. Nah itu saya rasa bukan sebuah hukuman Bu Yuli kan. Ya, ini kan pendapat kita di sini, saling kita berbagi pendapat, saling berbagi pengalaman.
tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Mungkin belum sepenuhnya kita mengikuti budaya positif kita. Tapi saya rasa teman-teman di sini sudah lebih berpengalaman daripada saya ya. Nah, ada teman-teman yang menjawab di kolom chat, coba saya lihat. Ibu Listanti, ini beliau mengatakan itu bentuk hukuman yang tidak bersifat mendidik, yang bersifat efek jera. Nah, teman-teman yang lain ada yang mau saya coba membantu menjawab di sini? berpendapat. Di situ ada menggantikan kertas tugas teman yang telah Ya, Bu Juli dicoret-coret. silakan. Itu menurut saya itu bagian daripada konsekuensi. Jadi setelah dia Ya. mencoret punya teman, dia konsekuensinya harus menggantikan. Menurut saya konsekuensi dengan hukuman itu ada perbedaannya. Kalau konsekuensi biasanya berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan. Tapi kalau misalnya hukuman itu biasanya memberikan efek jera. Jadi misalnya anak melakukan kesalahan seperti yang Ibu jelaskan, harus lari keliling lapangan padahal bukan sedang pelajaran olahraga. Jadi kalau misalnya seperti yang di atas itu kayak Bu Ainul bilang tadi, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kayaknya itu tidak berhubungan dengan keterlambatannya. Jadi jauh. Jadi memang untuk efek jera itu hukuman. Menurut saya Bu. Yang lain mungkin kita bisa analisis bersama-sama lagi Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Juli. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang mau berkomentar juga di sini? Saya persilahkan. Oke, saya lihat di kolom chat. Di sini Bu Erlina juga mengatakan menggantikan kertas merupakan konsekuensi. Ya, nah, mari kita lihat yang sudah kita analisis ini jawabannya bagaimana. Nah, yang pertama itu mencatat 100 kali. Ini merupakan hukuman ya, karena seperti Bu Juli katakan tadi tidak ada kaitannya dengan keterlambatannya. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Juga tidak ada bersifat untuk mendidik kepada sang anak. Juga merupakan sebuah hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Aduh, ini betul-betul hukuman ya. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, dan lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini betul seperti teman-teman jawab tadi, ini merupakan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan oleh peserta didik kita. Nah, sebetulnya seperti Bu Juli katakan tadi, perbedaan hukuman dan konsekuensi itu walaupun kadang-kadang kita sering kali kita hampir-hampir mirip gitu kan. Sebetulnya hukuman itu bagaimana dan konsekuensi itu bagaimana. Di sini pada tabel ini dapat kita lihat bersama, hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi. Lalu membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Sementara kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang lebih pendek ya. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Itu bentuk lain daripada hukuman. Sementara dengan adanya konsekuensi, anak lebih menghargai disiplin. Nah, pada bentuk hukuman paksaan, sementara konsekuensi itu memberi stimulus atau tanggapan. Lalu selanjutnya ada pada hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sementara pada konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Pada hukuman juga dikatakan konsep diri yang buruk. Sementara pada konsekuensi dia merupakan konsep diri yang baik. Selanjutnya juga pada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, di konsekuensi, dengan melakukan konsekuensi ini, anak itu belajar untuk mematuhi peraturan yang ada.
Dan hukuman yang terakhir, di sini ada menjadi marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa nggak dihargai. Dengan adanya konsekuensi, mereka itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, di sini ya beda-beda tipis. Tapi kalau kita dapat memakai konsekuensi yang harus dilakukan terhadap siswa atau oleh siswa atas apa yang kesalahan yang dia lakukan dengan menghindari hukuman, inilah upaya awal kita dalam menerapkan budaya positif. Selanjutnya dalam penerapan hukuman dan konsekuensi ini seperti saya katakan sebelumnya, ada tujuannya. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya itu karena manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, yaitu survival. Nah, kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kesehatan, rumah, makanan. Nah, seks sebagian bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Lalu yang kedua ada kebutuhan cinta dan kasih. Nah, manusia itu butuh cinta kasih, butuh kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini juga kebutuhan tiga kebutuhan berikutnya yang akan saya jelaskan merupakan juga kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini untuk mencintai dan memiliki liputan kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari orang lain atau kelompok. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia itu penguasaan. Nah, yang ketiga, penguasaan. Kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Begitu juga dengan peserta didik kita. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi atau keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap kita itu berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Nah, yang keempat itu ada kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan ini pilihan kita. Kebutuhan akan bebas, akan suatu kebebasan, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan yang terakhir itu adalah kebutuhan kebebasan. Kesenangan. Nah, kesenangan ini pasti setiap orang butuh akan kesenangan. Kebutuhan ini untuk mencari kesenangan dalam bermain dan tertawa. Bayangkan, bagaimana hidup kita ini tanpa adanya kenikmatan apapun. Tentunya sangat menyedihkan ya. Saat misalnya kita sedang bermain, kita sedang ada keterampilan anak-anak sedang bermain, tiba-tiba disuruh berhenti, jangan bermain lagi, stop gitu kan. Jadi merasa sedih, kita sedang menikmati suatu yang memberi kita kesenangan. Tapi di sini tadi seperti dikatakan merdeka belajar. Bukan artinya merdeka sebebas-bebasnya, tapi di sini merdeka yang dengan batas-batasan yang memiliki efek positif. Nah, di sini teman-teman ada 4 pertanyaan nih. Ibu guru bilang gini, aku nggak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas itu harus tenang, nggak boleh ada suara. Padahal aku kan suka dan senang bernyanyi. Nah, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak ini, teman-teman? Kebebasan, Bu. Ada yang mau membantu berkomentar di sini? Pengen bebas, biar bebas bernyanyi. Kebebasan ya. Nah, oh ya,
Dari tadi 5 kebutuhan dasar yang manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bu Ainul berpendapat bahwa lagi enak-enak nyanyi nih, disuruh diem. Jadi Bu Ainul pikir ini kita kebutuhan akan kebebasan. Kalau menurut saya kepedulian. Rekan-rekan yang lain bagaimana? Kepedulian ya. Di kolom chat juga Bu Listanti sudah menuliskan di sana, ini merupakan sebuah kebutuhan rasa bahagia. Terima kasih Pak Jakaria. Nah, yang kedua nih ada nih lagi nih. Anak ini merasa bersedih. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku kan pakai jepit rambut baru. Kok ibu guru nggak perhatiin aku ya? Gitu. Ini kira-kira kebutuhannya ini siswa ini butuh apa? Keramahan. Ada teman-teman lain yang mau menanggapi? Menurut saya keramahan, Bu. Ya, Perlu Pak Jakaria. menyapa anak tersebut. Butuh dia tadi dari 5 kebutuhan kita kan ada kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Pak Jakaria mengatakan keramahan. Mungkin ini Ya, betul, lebih ke cinta dan kasih sayang ya, Pak ya? Ya, ini Bu Marwati, terima kasih. Bu Marwati sudah mengatakan ingin diperhatikan. Bu Lis juga menanggapi nih, kasih sayang. Jadi, anak ini butuh akan kasih sayang. Dia pengen diperhatiin. Nah, ada kasus lagi seperti ini. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja sih? Dengerin ibu guru itu aja. Nah, kalau kasus ketiga ini kebutuhannya apa ya? Bu R, masih setia di sini? Bu Aziza, teman-teman yang lain bagaimana? Bu Enol, terima kasih. Butuh akan kebebasan ya. Bu Aziza, kebutuhan kebebasan. Iya. Nah, untuk yang terakhir nih. Anak ini bilang gini, aku sebel, gambarku kan tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ih, pastikan kesel ya anak nih ya. Ini butuh apa nih? Anak-anak ini butuh kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak ini? Boleh tampilan 5 kebutuhan tadi tampilannya. Iya Bu Intan. Oh, 5 kebutuhan tadi ya ini. Oke. Nah ini. Cinta dan kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan, survival atau kebutuhan bertahan hidup. Jadi dia merasa kesal nih, gambarnya kan udah nggak bagus. Malah guru nih nampilin, jadi dia kan merasa malu ya pada teman-temannya itu. Menurut ibu-ibu ini kebutuhan apa yang dibutuhkan sang anak ini? Penguasaan Bu kayaknya. Cinta dan kasih sayang ya. Penguasaan. Penguasaan ya. Ada lagi yang mau mencoba menanggapi? Kita lihat di kolom chat ya. Cinta kasih Bu Erlina, Bu Aziza. Cinta dan kasih sayang, dia butuh cinta, butuh perhatian ya. Oke. Selanjutnya nih ya. Nah, posisi kontrol. Saya sendiri sebelumnya masih belum paham pada 5 posisi kontrol ini sebelum saya mempelajari modul ini. Tapi alhamdulillah setelah mempelajari ini saya menemukan banyak sekali kekurangan-kekurangan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu guru sebagai penghukum.
Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah ini kontrol dari luar. Jadi identitasnya itu cenderung gagal untuk menghindari hukuman. Nah, pada pada posisi kontrol sebagai seorang penghukum, biasanya guru itu menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti siswa, menyindir siswa. Sementara kalau merasa bersalah itu, pembuat orang merasa bersalah, dia berceramah, dia asik menceramai siswanya dengan mengatakannya, seharusnya kamu begini, ibu kecewa. Nah, sementara untuk posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer itu sudah lebih baik daripada posisi pengontrol sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. 3 posisi kedepannya ini juga memiliki identitas berhasil atau kesuksesan. Namun posisi sebagai teman dan pemantau ini merupakan kontrol dari luar, sementara yang kontrol dari diri kita sendiri yaitu manajer. Nah, di sini dapat kita lihat bersama, kalau pada posisi teman, guru itu akan berbuat seperti ini, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pada pemantau, menghitung dan mengukur, sementara pada manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pada posisi penghukum, guru berkata, kalau kamu melakukannya lagi, awas ya, rasakan. Nah, sementara kalau pembuat merasa bersalah itu cenderung kata-katanya halus, cuma seperti istilah halus tapi menyakitkan gitu ya. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, kalau pada posisi teman biasanya kita katakan gini, ayolah, lakukanlah demi ibu. Kamu jangan lagi lah datang terlambat, kan nggak enak nih ibu. Masa kamu nggak mau? Ingat nggak? Ibu kan pernah bantu kamu. Gitu. Nah, sementara sebagai pemantau, kita langsung tanya, apa peraturannya ya yang sudah kita buat di kelas? Sementara sebagai manajer kita lebih halus lagi. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, dari perbuatan dan perkataan guru itu akan membuahkan hasil seperti ini. Jika kita sebagai penghukum, itu biasanya siswa itu memberontak dan menyalahkan orang lain. Juga siswa itu cenderung untuk berbohong supaya tidak kena hukuman. Nah, pada posisi kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, siswa itu berusaha menyembunyikan, juga menyangkal dan berbohong, hampir mirip kalau kita itu sebagai penghukum. Nah, kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, siswa itu seolah ketergantungan. Jadi kalau nggak ada kita, beda perlakuan kita dengan guru lain terhadap seorang siswa. Nanti kalau sama kita nurut, sama guru lain dia nggak. Dan yang keempat itu sebagai pemantau. Posisi kita sebagai pemantau, hasilnya itu menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi ya seperti kita pakai terobos lampu merah ya. Kalau ada polisi, kita nggak terobos. Kalau ada polisi, nggak terobos. Sementara nggak ada polisi, tabrak terus. Nah, sementara posisi sebagai manajer, kita menguatkan pribadi siswa. Jadi siswa itu lebih tahu konsekuensinya, jadi dia tidak berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Kaitan dengan dunia yang berkualitas ini, kalau posisi kita sebagai penghukum, murid meletakkan guru itu di luar dunia berkualitas. Sementara sebagai pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru itu di dalam dunia berkualitas. Pada posisi yang selanjutnya, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Itu karena sebagai teman. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia yang berkualitas juga. Pada posisi terakhir, jika kita menempatkan posisi terakhir, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Pada penghukum, murid itu akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, maafkan saya Bu ya, atau maafkan saya Pak. Pada posisi teman,
Saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Nggak asik. Nah, sementara sebagai pemantau, murid akan berkata seperti ini biasanya. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Kalau kita memposisikan sebagai manajer, murid akan bertanya, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya ingin menjadi yang lebih baik. Saya tidak ingin dengan posisi saya saat ini. Nah, jadi kesemuanya ini memiliki dampak. Dampaknya itu pada murid. Kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, tentunya murid akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Sementara kalau kita posisi sebagai pembuat merasa bersalah, anak itu menjadi rasanya rendah diri, menjadi anak yang minder. Sementara jika kita menempatkan diri kita sebagai teman, dia menjadi lemah, tidak mandiri, tergantung sama kita. Waktu sama guru lain, dia tidak bisa apa-apa. Nah, sebagai pemantau, siswa itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, kalau ada sanksi gini, nggak mau. Nah, tapi kalau ada hadiah, saya mau nih, kerjakan. Dan jika kita menempatkan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, berdampak pada murid mengevaluasi diri, anak-anak belajar bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, di sini teman-teman pada saat sebelum ini, posisi teman-teman di mana nih? Dari kelima posisi kontrol yang sudah saya paparkan barusan, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau boleh tahu nih, boleh berbagi di sini. Kalau saya Posisi teman-teman saat itu di seringnya mana ya? penghukum, Bu. Oh iya, jujur Bu Ainul ya. Teman-teman yang lain bagaimana? Izin Bu Yuli. Boleh, Kalau Bu, menurut saya silakan. begini, di 5 kontrol guru tadi sebenarnya kalau kita sebagai guru sih lima kontrolnya udah pernah kita ada di posisi itu, maksudnya di 5 posisi kita pernah ada gitu, pernah melakukannya Iya, gitu. iya. Cuman kalau saya lebih seringnya ke kontrol yang anak-anak itu Iya. akhirnya dia minta maaf kayak gitu. Jadi lebih ke situ kontrolnya. Ya, memang kita lebih baik kan di posisi yang manajer gitu ya. Ya begitu Bu Yuli menurut saya. Iya. Ya. Nah, pada saat posisi kontrol kita kan ada yang sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai penghukum, sebagai teman dan pemantau serta manajer. Perasaan Bu Ainul saat itu bagaimana ya? Kalau kita sebagai penghukum misalnya atau sebagai pembuat merasa bersalah, bagaimana perasaan kita saat Bu itu? Yuli, kebetulan anak saya kan anak yang tingkat lebih besar daripada ini ya. Kita tingkat SMA. Jadi suara besar, sedikit membentak, memberi mungkin hukuman. Katakanlah misalnya siswa terlambat, kita suruh kutip sampah, suruh gotong royong. Dulu itu kita anggap lumrah. Demikian. Sekarang kita ketahui bahwa itu posisi kita sebagai penghukum rupanya. Dan setelah kita tahu, mungkin kita besok lusa kita tidak akan melakukannya lagi, ya kan? Iya, perbaikan ya Bu Ainul ya. Ada Bapak Ibu yang mau menanggapi lagi? Saya persilahkan. Mungkin ada di kolom chat. Ya, selanjutnya kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, dengan adanya posisi kontrol, kita sebagai kita berusaha memperbaiki diri kita, belajar. Kita kan guru bukan hanya sekedar mengajar, bukan sekedar mendidik. Bagaimana kita bisa mengajar dan mendidik kalau kita tidak mau belajar? Nah, di sini dengan kita mempelajari modul-modul, dengan kita belajar melalui berbagai kegiatan-kegiatan pelatihan, webinar, insya Allah akan menambah
pemahaman dan pengalaman kita ya ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, akhirnya daripada 5 posisi kontrol, itu kan ada yang puncak terakhirnya itu ada siswa yang meminta maaf. Nah, meminta maaf ini seperti katakan itu ada yang dari karena terpaksa, ada juga yang memang karena ada dari dirinya sendiri. Nah, yang dari dirinya sendiri itu untuk meminta maaf atau untuk menebus kesalahannya itu dilakukan oleh siswa, biasanya itu lebih sering pada posisi pemantau atau manajer. Nah, kita mungkin sering kali kita melakukan hal ini. Anak berbaikan, anak melakukan kesalahan, kemudian anak memperbaiki diri dengan meminta maaf atau dengan melakukan hal-hal lainnya. Nah, tetapi kita mungkin hal baru bagi kita, sebelumnya ini juga hal baru bagi saya, itu sebetulnya merupakan sebuah restitusi. Restitusi itu memiliki ciri sebagai berikut. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri merupakan cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Juga berfokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Pada pelaksanaan restitusi ini ada 3 kegiatan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Pertama, kita menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, kita menanyakan keyakinan. Pada kegiatan menstabilkan identitas, di sini ada 2, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Salah satunya seperti itu kita katakan pada siswa kita. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Saya juga pernah dulu melakukan hal seperti ini, gitu kan. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah yang telah dilakukan oleh siswa kita. Bisa kita coba dengan pertanyaan seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Atau, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah kita mendapatkan jawaban oleh siswa, kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi ya. Nah, kita tanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, nanti siswa di sini tidak dipaksa oleh guru, tetapi kita memotivasi siswa, kita memberi sedikit dorongan pada siswa untuk menemukan sendiri apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, dalam menstabilkan identitas, ini membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru boleh berkata gini, berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, dulu kan Bapak dan Ibu juga pernah mengalami masa-masa sekolah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak atau Ibu ini tertarik untuk menyelesaikan masalah. Lalu, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap diri kamu? Pada kegiatan menstabilkan identitas. Sementara pada kegiatan validasi tindakan yang salah, ini dapat membantu murid mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan ini. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Kebutuhan-kebutuhan tadi, 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, pada validasi tindakan ini juga guru boleh mengatakan seperti ini. Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Atau gini bisa kita tanya,
Apa yang penting bagi kamu? Juga ada pertanyaan, salah satu lagi yang boleh kita tanyakan lainnya, ini salah satu ya bisa kita tanyakan, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau seperti ini, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi? Oke. Nah, pada tindakan selanjutnya, yaitu menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya menjadi dasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita tanyakan pada siswa, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Bisa juga gini, apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, dari sini kan kita akan melakukan sebuah intervensi terhadap siswa. Setidaknya 30 detik lah ya. Nah, di sini ada beberapa sini, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu menjadi orang yang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih baik? Dan bisa dilihat di sini ya, Bapak Ibu, kita menanyakan kesepakatan-kesepakatan kelas keyakinan yang sudah kita yakini. Nah, jadi kita menawarkan diri kita untuk membantu siswa memperbaiki tindakan yang salah, bukan menyalahkan siswa kita. Jadi dia tidak merasa terpojok. Dengan adanya restitusi yang kita lakukan ini sebenarnya sangat membantu siswa, sangat memberi efek yang positif terhadap siswa. Nah, setelah itu kita mau tahu sebenarnya restitusi menurut pendapat yang sebenarnya itu seperti apa. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini menurut Gosen tahun 2004. Nah, kita menjelang akhir ya. Ini adalah bentuk aksi nyata budaya positif di sekolah saya di SD Negeri 7 Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Ini yang sudah saya lakukan. Pertama, saya membuat kesepakatan kelas yang kami yakini menjadi sebuah keyakinan kelas. Saya bagikan post-it kepada siswa-siswa saya dan mereka menempelkannya pada tempat yang sudah saya sediakan. Lalu 2 orang siswa membacakan hasil kesepakatan kelasnya. Mohon maaf, di sini kan sedikit ya, karena kebetulan siswa di kelas saya ada 16 orang. Dan kebetulan di sini yang hadir hanya 14 orang. Jadi tidak ramai. Makanya sedikit. Dan inilah hasil keyakinan kelas yang sudah ditempel oleh siswa. Di sini dari keyakinan kelas yang sudah kami buat, ini kami tidak mengambil semuanya ke-14 itu karena ada yang sama. Dan setelah kami diskusikan bersama, kami membuat keyakinan kelas di kelas 4 SD Negeri 7 Nisam seperti ini. Yang pertama, bersikap jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, meminta izin saat hendak masuk atau keluar kelas. Yang ketiga, saling menghargai dan menyayangi. Keempat, ramah, sopan, dan peduli. Yang kelima, menyimak dan menanggapi dengan baik. Nah, dari keyakinan kelas inilah pada saat ada siswa yang melakukan sebuah kesalahan, kami melakukan kegiatan restitusi. Yang pertama, saya menstabilkan identitas, memanggil siswa ke ruangan kepala sekolah yang menjadi ruangan BP kami. Lalu kami memvalidasi tindakan siswa yang salah dan menanyakan keyakinan kelas yang telah kami sepakati. Setelah itu, dia menyatakan sendiri untuk meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya dan berjanji untuk memperbaiki dirinya. Jadi saya pertemukan dengan siswa yang bermasalah yang telah menjadi korban si anak ini.
Demikianlah pemaparan saya malam ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Sungguh pemaparan yang luar biasa dari guru hebat kita ini. Pemaparan yang lengkap, kemudian berbagi pengalaman yang baik. Namun kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, memberikan saran, pendapat, atau berbagi pengalaman baik yang terjadi di sekolah masing-masing. Untuk itu kepada Bapak Ibu kami persilakan yang ingin bertanya boleh raise hand dan membukakan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Silakan Ibu. Ya, atas kesempatan yang diberikan. Begini Bu, bagaimana kalau kesepakatan konsekuensi tadi ya, tadi seperti yang Bu Yuli sudah paparkan, ada kata misalnya jangan berlarian, dilarang, tadi saya sudah lupa, maaf. Cuman saya mau bertanya begini, apakah boleh jika kita membuat konsekuensi itu tanpa ada kata jangan atau dilarang? Misalnya begini, jangan berlari, atau ya jangan berlari di koridor, tadi contohnya seperti itu kalau saya tidak salah dengar. Bagaimana kalau kata jangannya kita hilangkan menjadi jalan dengan tertib di koridor? Karena kalau menurut saya kata jangan, kata dilarang itu seperti menjadi anak-anak, bagi saya baik itu anak-anak mungkin dalam jenjang lebih tinggi ya, apalagi di SMA gitu, mereka merasa apa-apa dilarang gitu. Menurut saya gitu, kata jangan dilarang itu anak-anak menjadi sebuah momok. Apalagi anak SD, kalau kamu jangan semua nggak boleh, gitu ibaratnya anak-anak bilang kan. Apalagi untuk yang tingkat lebih tinggi, yang SMA atau SMK, mereka kan sudah dewasa, jadi pemikiran mereka kan sudah merasa sangat risih ya dengan kata-kata dilarang gitu. Menurut saya, apakah boleh? Pertanyaan saya, apakah boleh kalau konsekuensinya itu hilangkan kata dilarang dan jangan? Begitu Bu Liliani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja Bu Yuli menantau nanti ada pertanyaan berikutnya. Terima kasih Bu Intan, Bu Ainul. Ya, di sini kita budaya positif memang kita menghilangkan kata jangan. Kebetulan di sini tadi saya tidak menampilkan kata yang seharusnya digunakan pada budaya positif. Betul sekali seperti yang Ibu Intan katakan, pada budaya positif ini kita menghindari kata-kata jangan, tidak boleh. Nah, kita hindari di sini. Sebetulnya ini sebelumnya sudah ada tentang menghindari penggunaan kata-kata jangan dan tidak boleh. Sebetulnya kalau kita lihat itu, kalau kita kembalikan lagi kepada sesuaikan dengan ajaran agama kita, pada dasarnya itu agar siswa sebagai anak kita itu merasa seperti seorang yang dimuliakan. Jadi bagaimana anak-anak itu merasa dimuliakan, merasa menjadi anak yang dibutuhkan tanpa dia merasa minder setelah dia melakukan itu, dan dia dapat menyadari kesalahannya bahwa ini tidak boleh. Ya, mungkin demikian Bu Intan. Saya tadi memang silap di situ, saya tidak menampilkan kata-kata perbaikannya dari kata-kata hukuman dan konsekuensi itu, tidak saya jelaskan bahwa
hindari penggunaan kata jangan dan tidak boleh. Demikian Bu Intan, terima kasih banyak atas masukannya. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya atau menanggapi, saya persilakan. Mungkin Bu Juli ada yang ingin ditambahkan? Ya, sedikit. Assalamualaikum sebelumnya. Di sini mungkin saya tidak memberikan pertanyaan, tapi sekedar pengalaman saja, berbagi, sharing, lain sebagainya. Menarik sekali presentasi yang ditampilkan oleh Bu Yuli tadi, menggugah selera kita untuk kembali belajar pada hal-hal yang mungkin sudah lupa kita pelajari atau sudah pernah namun tidak pernah kita praktikkan. Jadi termotivasi untuk budaya positif ini kita praktikkan di sekolah kita masing-masing atau mungkin bahkan di rumah kita sendiri dengan anak-anak di rumah ya. Yang menjadi titik fokus saya adalah tentang itu tadi, penghargaan. Kita semua sadar selama ini kita melakukan itu. Bahkan untuk diri kita sendiri, kita sering memacu diri sendiri dengan cara berkompetensi. Selama ini kan seperti itu. Sedangkan kita sekarang tahu dari budaya positif ini, ternyata penghargaan itu sesuatu yang tidak lebih banyak baiknya, malah lebih banyak jeleknya. Yang ingin saya sampaikan, bagaimana sih kita di sini bagaimana pengalaman ibu-ibu sekalian atau pengalaman Ibu Yuli terkait dengan penghargaan ini? Masihkah kita akan melakukannya atau mungkin kita siasati dengan yang lainnya agar penghargaan ini punya kata lain atau kegiatan lain yang efeknya lebih baik? Mungkin seperti itu. Mungkin sama-sama kita sharing di sini. Bukan pertanyaan juga, mungkin pengalaman atau apa gitu. Terima kasih sebelumnya. Persilakan langsung Bu Yuli. Iya, teman-teman, mungkin ada yang mau membantu menanggapi di sini. Sharing, ya. Saya persilahkan. Karena kita di sini bincang interaktif, jadi kita saling berbagi di sini ya. Ada teman-teman yang lebih berpengalaman, bisa bantu beri pemahaman dan berbagi Mungkin, pengalaman di Pak sini. Zakaria, Silakan. Ya, silakan. Ya, Ya, silakan Bu mungkin Er. sedikit ya menanggapi dari pernyataan Ibu Julia tadi masalah penghargaan. Nah, kalau menurut saya begini ya, sudah memang kebutuhan manusia itu untuk diberi perhatian dan juga penghargaan gitu. Jadi memberi respon, memberi penghargaan terhadap suatu prestasi ataupun sebuah nilai positif dari seseorang itu memang diperlukan. Tidak selamanya itu menjadi hal yang buruk, akan berdampak negatif bagi dia, tidak. Cuman ya memang itu kalau menurut saya memang udah kebutuhannya manusia untuk dihargai dan diperhatikan sama orang lain atas tindakan dia. Nah, dan penghargaan itu pun ada sisi positifnya gitu, termasuk tadi bisa memotivasi diri dia untuk menjadi lebih baik lagi dan juga bisa menginspirasi orang lain untuk membuat hal yang sama bahkan lebih daripada dia. Jadi tidak juga kita memandang itu hal yang tidak hal yang negatif. Tergantung bagaimana kita merespon, bagaimana kita memberi penghargaan itu kepada seseorang. Mungkin itu dari saya, Bu Yuli. Terima kasih. Bu Yuli, boleh saya tambahkan? Terima kasih Bu Er. Sebenarnya bukan saya tambahkan. Iya, boleh Saya silakan hanya Bu Eno. mengulang
tadi kalau tidak salah saya dengar, Bu Juli sempat memaparkan bahwa dalam memberi penghargaan ini kita tidak hanya melihat pada si anak yang akan kita berikan penghargaan, tetapi kita harus juga melihat pada anak-anak yang lain di sekeliling si anak yang kita beri penghargaan. Katakanlah salah satunya misalnya dengan kita memberi penghargaan, anak yang berada di sampingnya akan merasa sedih. Nah, kemudian antara si A yang mendapat penghargaan dengan si B yang tidak mendapat penghargaan, mungkin mereka akan mengakibatkan hubungan yang tidak baik. Demikian, katakanlah seperti contohkan di kelas, si A dengan si B ini sama-sama kalau kita lihat sepintas pantas mendapat ranking, tetapi karena mungkin penilaian dari segi lain sehingga si A mendapatkan ranking dan mendapatkan penghargaan, sementara si B tidak. Sehingga ini menimbulkan rasa ketidaknyamanan terhadap kawannya, dan ini menimbulkan permusuhan dan ada efek-efek lain yang akibat dari penghargaan ini. Jadi intinya kita tidak hanya melihat kepada si anak yang akan kita berikan penghargaan, tapi kita juga lihat kepada anak-anak yang berada di sekeliling si anak yang akan kita beri penghargaan tadi. Demikian Ibu Juli. Ya, terima kasih atas bantuan jawabannya Bu Erlina, Bu Ainul. Pengalaman-pengalaman dan pemahaman yang teman-teman bagikan di sini juga sangat bermanfaat bagi kita di sini, khususnya bagi saya juga ya. Jadi ke depannya kita dapat memperbaiki diri kita agar ke depan pendidikan di Indonesia ini dapat lebih baik dengan kita memperbaiki diri kita. Perubahan besar yang ingin kita lakukan itu tidak akan pernah terjadi tanpa kita mau melakukan perubahan terkecil yang dimulai dari diri kita sendiri. Jika masih ada teman-teman yang ingin berbagi pengalaman dan pemahaman di sini, saya persilahkan. Bu Ainul, saya izin sekali lagi. Silakan. Ya, masih seputar yang tadi, saya semakin tertarik bahwa tadi saya setuju dengan Bu Yuli tentang paparannya bahwa penghargaan itu lebih banyak nilai negatifnya, bukan tidak punya nilai positif ya. Seperti juga yang disampaikan Bu Erlina, bisa memotivasi. Cuman di sini kita memotivasi, masalahnya kita punya satu kelas. Satu kelas itu terdiri dari minimal 15 anak ya per kelasnya, itu paling minim sekali. Jadi di antara 15 anak itu pasti yang juara satu kan cuma satu orang. Ya, makanya saya setuju dengan yang Ibu Yuli paparkan. Berarti yang kita semangati di situ cuma satu orang karena dia cuma yang juara satunya. Sedangkan 14 anak yang lain pasti terintimidasi dengan penghargaan yang kita berikan itu. Jadi kalau saya pernah melakukan, jadi sekedar sharing saja, pernah melakukan untuk menghargai semua anak itu tidak lagi dalam bentuk kompetensi, tapi kita jadikan sebagai kolaborasi. Mungkin di sini agak lebih gampang karena saya mendidik anak-anak SMA ya. Mereka sudah tahu cara berkolaborasi, mereka sudah tahu mereka butuh teman, mereka sudah sedikit maju di dalam kehidupan, tidak seperti anak-anak yang lebih kecil lainnya. Jadi mereka tahu cara bekerja sama. Jadi ketika kita membuat kolaborasi, anak-anak yang pintar menari itu bisa bekerja sama dengan juara satu. Mungkin kalau sebelumnya tidak, yang juara 1, juara 2, juara 3, mereka bisa saja berteman sesama dirinya sendiri. Tapi dengan kolaborasi, alhamdulillah mereka saling mengisi satu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi saya melakukan seperti itu. Mungkin kalau ada di ibu-ibu yang punya pengalaman lain, boleh sharing. Ya seperti itu yang pernah saya lakukan mengenai penghargaan. Ya. Oke Bu Juli, terima kasih sharingnya, bagus sekali ya, berbagi pengalamannya yang dilakukan di sekolah. Mungkin kita beralih ke
pertanyaan berikutnya kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan yang kurang jelas atau mungkin tambahan atau mungkin sharing praktek aksi nyata di sekolah tentang budaya positif ini. Atau saya sendiri boleh Bu Yuli? Boleh. Oh, boleh kita baca di sini kolom bentar chat. Bu Enol, nih ada masuk juga di kolom chat ini ya. Iya, dari Ibu Listanti, bentuk penghargaan yang baik dari seorang guru kepada siswanya sebaiknya guru paham dengan karakter siswa. Penghargaan bisa dilakukan untuk semua siswa yang tidak terjadi diskriminasi. Hindari bentuk penghargaan bersifat intens, tapi lakukan penghargaan pada saat siswa berada pada situasi bosan dan patah semangat. Ya, mungkin ini dari Bu Listanti sangat menarik ini pendapatnya. Terima kasih Bu Lis. Bagaimana teman-teman, ada yang mau Ya, ditanggapi? saya rasa sudah lengkap ya, hampir semua kita sudah berpendapat tentang penghargaan ini ya. Yang ingin saya tanyakan Bu Yuli, saya tadi tertarik dengan aksi nyatanya membuat keyakinan kelas Bu Yuli ya. Bolehkah Ibu Yuli menceritakan langkah-langkah bagaimana kita membuat kesepakatan kelas ini? Mungkin ada rekan-rekan Bapak Ibu lain yang ingin membuat kesepakatan yang sama atau keyakinan yang sama. Kemudian bagaimana konsekuensi kita, bagaimana yang harus kita lakukan seandainya ya apa yang sudah kita sepakati ini tidak dilaksanakan oleh kelas kita. Demikian saja dulu Bu Yuli. Terima kasih Bu Enol. Kalau langkah-langkah membuat keyakinan kelas sepertinya sama juga seperti kita biasa membuat peraturan kelas, kesepakatan kelas yang sudah biasa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Cuma di sini mungkin kalau dulu saya hanya membuat itu dengan langsung ditulis di spidol Bu ya, langsung di papan tulis gitu. Mungkin di sini saya coba yang lebih menarik dan murni dari siswa mengeluarkan pendapatnya sendiri, agar siswa berani dan lebih aktif dalam belajar, berani dalam menyampaikan pendapat. Saya bagikan post-it terhadap siswa, saya minta untuk menuliskan sejujurnya apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka mau. Jadi masing-masing siswa kebetulan ada jawaban yang sama setelah mereka tempelkan pada tempat yang saya sediakan. Setelah dibaca ternyata ada jawaban yang sama, misalnya bekerja sama atau menghormati. Jadi dari ke-16 siswa saya ada yang sama itu saya ambil salah satu ataupun mungkin agak mirip-mirip. Jadi tidak ke semuanya, bukan dari katakan di kelas saya hanya 16, mungkin ada di kelas Bapak Ibu lebih dari 16 atau lebih dari 25 ya. Jadi kita ambil kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini yang memang mendesak yang kita butuhkan. Sebaiknya, ini sebaiknya, tapi bukan harus ya, tapi sebaiknya keyakinan kelas ini nggak terlalu bertele-tele, kata-katanya lebih singkat, padat, jelas gitu ya. Setelah kita tempelkan tadi, kita buat sebuah rangkuman. Yang kita buat boleh dalam bentuk kita tempel-tempel di karton, boleh juga mungkin kita tulis sendiri lalu kita pajang, atau kita mau buat dalam bentuk spanduk, itu kan tergantung dari kreativitas masing-masing guru. Dan mengenai konsekuensi jika ada siswa yang tidak terterapkannya keyakinan kelas ini pada kelas kita. Tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat ini, pertama ya, kalau yang saya lakukan, saya mencoba menegur siswa ini secara pribadi, memanggilnya secara pribadi, jadi tidak di depan umum, jadi siswa tidak merasa dipermalukan atau siswa tidak merasa
ibu itu kok gitu sih, selama ini kan ini gitu kan. Biasa kan kalau siswa SD itu kan lebih manja ya Bu Enol dibanding dengan siswa-siswa SMP, SMA gitu. Mungkin demikian, atau ada teman-teman lain yang mau bantu memberi pengalaman dan pemahamannya. Saya Bu Yuli, berarti persilahkan. pertama kita mengarahkan ya siswa untuk membuat apa yang mereka inginkan ya di kelasnya ya. Kemudian nanti kita rangkumkan, kita ambil mana yang demikian, Bu cocok, Enol. mana yang enak dibaca, enak yang dilihat, kan enak juga untuk dilaksanakan ya. Oke. Enak dilaksanakan. Saya rasa waktu pun sudah di akhir. Saya lihat pun tidak ada lagi yang mengangkat tangan. Saya rasa sudah jelas semua. Karena ini peserta kita malam ini guru-guru hebat semua dari tingkat tadi saya melihat ada tingkat PAUD, TK, SMK, SD sampai SMA ya, lengkap semua. KB. Saya rasa cukup pemaparan sampai di sini. Sekarang kita minta untuk closing statement dari ke Bu Yuli sebagai pemateri. Terima kasih Bu Ainol. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Dari pemaparan ini saya dapat simpulkan secara singkat bahwa menciptakan budaya positif melalui lingkungan yang positif agar kedepannya pendidikan Indonesia ini menjadi lebih baik. Dan dalam menanggapi suatu permasalahan, sebaiknya kita menganalisis 5 kebutuhan dasar manusia agar tercapai solusi yang lebih baik, bukan menjadi menciptakan masalah baru. Lalu dalam memberi penghargaan sebaiknya kita lebih bijak agar tidak ada siswa yang merasa tersakiti atau terzalimi. Jadi penghargaan itu memang kita perlukan untuk memberikan suatu motivasi pada siswa agar siswa-siswa lainnya menjadi lebih berprestasi. Nah, terima kasih kepada rekan-rekan. Di sini kita juga kedatangan teman dari jauh, Bu Ainol. Ada Bunda Nana dari Palembang, ada Ibu Erlina dari Dewantara, ada Bu Intan Lestari dari Muara Batu. Ini SD ya, kalau Ibu Bunda Nana dari PAUD. Ada Ibu Marwati dari TK Nisam Antara, ada Pak Zakaria dari Nisam Antara, Bu Nur Aziza dari Banda Baru, Bu Kristanti dari SMK Dewantara, Bu Juliani yang super dari Nisam, Bu Ainol juga dari Nisam. Terima kasih Nisam Dewantara, Banda Baru, Muara Batu, Palembang. Terima kasih semuanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Untuk lebih senangnya ya, saya merasa bahagia sekali. Bolehlah untuk terakhir kalinya silakan teman-teman untuk membuka videonya, kita berfoto bersama. Wajah-wajah guru hebat. Kita abadikan ya. Terima kasih. Wajah guru. Oh, Ibu Hamida, ini guru hebat dari SD 1 Nisam ini. Ini guru-guru hebat ini semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Iya, kebetulan emang alhamdulillah ini ada Ibu Fitri juga. Ini dari Nisam Antara, Ibu Nur Bahri dari Dewantara, ini Bu Jamilia ini dari Dewantara. Ini dari Nisam Antara walaupun dari daerah terpencil nih ya, tapi mereka berkesempatan untuk hadir pada kegiatan ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Semoga Allah membalas kebaikannya. Foto ya, silakan. Ya. Ibu Darwani. Kita ada 5. Ada berapa halaman, Bu? Cukup saya rasa. Ya. Terima kasih banyak teman-teman ya. Dengan berakhirnya kegiatan foto bersama ini, berakhir pula kegiatan saya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan baik kata dalam saya menyampaikan kegiatan ini. Semoga Bapak dan Ibu lebih sukses ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Bapak Ibu, kalau ada keperluan silakan boleh meninggalkan room.